Kita kembali lagi ke Bible class kita pada hari Senin ya. Kita akan hari ini melanjutkan kembali di dalam pembahasan kitab Yeremia. Kita hari ini akan melanjutkannya. Saya memberikan judul ya yang keempat ini ya. Yang keempat ini judulnya ini berkaitan dengan ini ya, semangat ya yang dikobarkan oleh Yeremia. Nah, Nabi Yeremia ini lebih dikenal itu sebagai the weeping prophet ya, atau lamen ya, lamen atau weep gitu ya. Ratapan ya, dia nabi yang meratap, nabi yang uh, menyatakan satu ini ya, satu duka cita yang mendalam karena dia itu adalah nabi terakhir bagi yang diutus ke bangsa Yehuda, sehingga dia yang boleh melihat ya bagaimana nanti bangsa Yehuda itu akan ditawan ya di dalam pembuangan. Dia akan melihat bagaimana penghakiman Tuhan itu secara nyata, sehingga dia dikatakan sebagai nabi yang terakhir ya. Nah, kita hari ini akan sama-sama lihat ya. Kalau kita lihat, dia dibilang the weeping prophet atau nabi yang meratap. Bagaimana kita bisa melihat tentang semangat yang bisa dikobarkannya, yang Tuhan mau, yang Tuhan pakai ya melalui hidupnya. Semangat apa yang kita bisa lihat bersama-sama. Nah, kita hari ini saya akan mengambil beberapa pasal, mungkin tidak urut semuanya, tetapi beberapa pasal saya akan paparkan. Saya akan mulai share screen sebentar ya, share screen. Oke. Oke. Ya. Baik. Ya, ini adalah yang keempat, semangat yang akan dikobarkannya. Kita lanjut saja. Hari ini saya akan masuk bersama-sama. Kita mulai dengan Yeremia pasal yang ke-30. Ya. Kita mulai Yeremia pasal yang ke-30. Ini merupakan pokok bahasan kita antara 30 ya, antara 30 sampai 40, tapi kita mengambil yang diantaranya ya, beberapa pasal di dalamnya. Mari kita merenungkan bersama-sama. Ya, saya berharap kita sudah membaca. Nah, di dalam membaca itu hari ini waktu kita membaca lagi bersama-sama, kita kemudian membahasnya, melihat lebih poin-poin yang ada di dalam firman Tuhan yang ditulis oleh Yeremia ini, kita boleh diingatkan ya, dan itu boleh lebih nancap gitu ya, lebih ingat gitu ya, karena kita membaca firman Tuhan kalau cuma satu kali begitu saja kadang kita lupa, tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, apalagi berulang kali kita nanti akan lebih paham dan mengingatnya. Baik, ini Yeremia pasal yang ke-30, kita akan sama-sama lihat ya. Di sini firman Tuhan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Nah, jadi kita lihat bersama-sama ya. Di sini kita akan lihat ya, bagaimana Tuhan itu telah menyatakan terlebih dahulu segala sesuatu yang terjadi. Nah, jadi waktu kita belajar dari kitab nabi-nabi ya, kita nanti akan banyak sekali menemukan bahwa Allah itu telah menyatakan segala sesuatu sebelum itu terjadi. Ya, di perjanjian lama kita melihat hal ini itu cukup akrab. Nanti sampai di dalam perjanjian baru, kita baru nanti akan menemukan satu firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Ibrani 1 ayat 1 ya, dikatakan bahwa pada zaman dahulu yaitu OT, perjanjian lama, Tuhan itu bicara dengan berbagai macam cara ya, termasuk melalui nabi-nabi. Nah, tapi di zaman akhir ini itu Tuhan bicara hanya melalui anaknya yang tunggal. Nah, sehingga tidak, setelah perjanjian baru kita melihat ya bagaimana segala sesuatu sudah selesai, sudah tuntas, digenapkan puncak final di dalam diri Kristus yang sudah menggenapi seluruh yang disampaikan oleh para nabi.
Sehingga pada saat itu tidak dinyatakan lagi hal-hal yang bersifat ada orang datang sebagai nabi dan kemudian mengatakan, wah nanti begini, oh nanti begini. Itu sudah tidak dinyatakan dalam perjanjian baru. Ya, karena sudah selesai, sudah cukup, wahyu Allah sudah diberikan lengkap perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, tapi di dalam perjanjian lama Allah menggunakan berbagai macam cara ya melalui nabi-nabinya itu juga kemudian apa yang akan terjadi Tuhan kasih tahu ya. Tuhan kasih tahu kemudian itu terjadi. Tuhan kasih tahu kemudian itu terjadi. Ya. Sama demikian juga di dalam kitab Yeremia, kita akan lihat berulang kali. Waktu kita membaca kitab Yeremia ini kita akan lihat ya, ini kok diulangi ya, oh ini kok diulangi ya. Nah, Allah memang mempunyai cara yang demikian ya, memberitakan kepada umatnya. Nah, sampai hari ini ya, kita kalau mendengarkan firman Tuhan, itu kita harus mempunyai satu sikap, yaitu apa? Kita belajar berulang-ulang. Ya. Nah, ada orang merasa bahwa kalau sudah tahu kita terus, nggak usah kita ulangi lagi. Alkitab saya sudah baca, saya nggak usah baca lagi. Itu ya. Ada beberapa anak-anak Tuhan demikian. Saya sudah tahu, saya sudah tidak baca lagi. Nah, sebenarnya sikap demikian sebaiknya kita hindari karena Tuhan mau kita membaca berulang-ulang. Kadang satu firman Tuhan yang sama itu bisa berbicara Allah pakai ya di dalam konteks yang berbeda ya, kemudian dalam hidup kita itu kita bisa ya kemudian dikuatkan itu di dalam apa ya pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, sehingga saya percaya sekali bahwa Allah itu memakai firman-Nya secara pribadi kepada setiap orang. Nah, oleh karena itu kita lihat ya di sini sekali lagi kita bicara bagaimana Yeremia itu datang membawa firman Tuhan dan Tuhan suruh tulis. Tuhan suruh tulis. Ya, tuliskanlah perkataan itu yang kufirmankan kepadamu dalam suatu kitab. Nah, ini juga sebuah hal yang kita boleh apa ya nikmati saat ini ya karena Tuhan menuliskan perintah kepada nabinya untuk menuliskan itu sehingga hari ini kita boleh baca ada banyak tulisan-tulisan dari para nabi ya dan itu Allah sendiri pelopori pada saat Allah memberikan firman-Nya. Betul tidak? Di Gunung Sinai itu Allah menuliskan firman-Nya. Ya. Jadi ini menjadi satu cara yang Allah memang mau itu dituliskan dan itu nanti diketahui oleh the next generation ya generasi berikutnya termasuk kita pada hari ini. Nah, jadi waktu kita lihat oh ini perjanjian lama enggak lagi apa itu namanya relevan dengan kita. Tidak. Ya banyak orang bilang kita perlu aja lah perjanjian baru ya. Buat apa kita itu belajar perjanjian lama? Buat apa kita itu mengetahui apa yang terjadi di perjanjian lama? Cukup perjanjian baru ada cukup. Tidak ya. Allah memberikan itu perjanjian lama dan perjanjian baru dan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada satu benang merah di mana Allah mau menyatakan isi hatinya kepada kita. Oke ya. Nah, saat ini firman Tuhan kepada Yeremia berkaitan dengan apa? Berkaitan pemulihan Allah kepada Israel dan Yehuda. Ya, karena kita lihat sebelumnya ada penghakiman. Nanti penghukuman ini akan dinyatakan kembali, tetapi ini di bagian awal seperti sebuah kesimpulan ya. Summary awal yang dinyatakan Yeremia di dalam pasal 30 ini isinya ini kira-kira. Ya, isinya itu ini. Allah akan memulihkan keadaan umat Israel dan Yehuda dan akan kembalikan mereka ke Yerusalem ya, ke negeri nenek moyang mereka dan mereka akan memilikinya. Jadi ini satu summary di depan yang dinyatakan oleh Yeremia ya firman Tuhan kepada Yeremia ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini ya. Nah, kita lihat pada saat dinyatakan pemulihan Tuhan, maka di sini di dalam ayat yang pertama sampai ketiga kita belajar ada pemulihan Tuhan dan pada saat pemulihan Tuhan itu diberikan atau dinyatakan kepada umat Tuhan, maka di sana akan terjadi berkaitan dengan waktu Tuhan ya. Jadi di sini waktunya akan datang. Nanti kalau kita lihat di dalam perjanjian baru ya, itu ada satu kalimat ya yang ditegaskan itu when the fullness ya itu kegenapan waktunya tiba ya waktu kegenapan waktu Allah itu tiba Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Nah itu selalu ada satu hal yang ini ya yang ketika pemulihan itu
dinyatakan Tuhan, itu selalu ada waktu Tuhan. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwa pemulihan ya yang terjadi itu akan terjadinya di dalam rencana Allah, di dalam rancangan Allah. Ya, bukan di dalam waktu kita. Nah, seringkali kita sebagai manusia itu banyak orang bilang ya Kak, kita bisa pulihkan menurut cara saya percepat atau saya mau perlambat. Nah, ini sebenarnya di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana segala sesuatu itu mutlak ada di dalam waktu dan rencana Allah. Nah, kita lihat ya, di dalam sisi kita, kalau kita lihat waktu ya, manusia itu ada di dalam ini, ruang dan waktu. Manusia ada di dalam ruang dan waktu. Artinya itu bagi kita itu, waktu itu ya ada ini ya, ada kita bisa lihat masa lampau, kemudian masa sekarang, kemudian masa yang akan datang begitu. Nah, waktu kok kita ditanya waktu itu apa? Kalau kita bilang waktu itu adalah masa lampau, tapi kita juga bilang, oh enggak dong, masa lampau itu seperti apa? Sebentar sudah lewat. Saat ini saya waktu bilang, saat ini jam sekian detik kesekian. Ya, baru saya bicara itu sudah lewat waktunya menjadi lampau. Ya, tapi sementara itu waktu yang akan depan belum tiba. Sementara kita jalan terus, waktu itu akan terus menuju ke sana dan sampai satu kita juga mencapai satu masa depan. Nah, ini waktu itu Agustinus ya yang dalam konteks bicara soal waktu secara filosofi itu dia mengatakan sebenarnya waktu kita melihat satu titik tertentu, waktu itu di dalam diri kita yang bisa dibagi menjadi lalu, kemudian sekarang dan akan datang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ya, di dalam kekekalan ada nggak lampau? Ada nggak sekarang? Ada nggak masa depan? Gitu ya. Nah, di dalam kekekalan kita nggak ada di dalam ruang dan waktu sehingga segala sesuatu itu boleh kita lihat ya segala sesuatu itu terjadi itu sudah di apa yang mesti terjadi itu sudah akan terjadi. Nah, ini dinamakannya itu waktu Allah. Ya, Allah yang kekal, Allah akan menyatakannya kapan di dalam sejarah. Nah, itu waktunya akan datang itu di dalam sejarah itu Allah menyiapkan umatnya. Sekali lagi ya. Jadi waktunya akan datang itu sebenarnya lebih dinyatakan kepada umat Tuhan, kepada kita sebagai manusia, histori ya sejarah daripada kerajaan Tuhan di dunia ini yang ada dalam ruang dan waktu. Allah mempersiapkan, Allah menyatakan ya demi apa supaya mempersiapkan bangsanya atau umatnya atau siapa saja ya di dalam dunia ini ya. Waktu Tuhan akan datang. Nah, waktu bicara waktu Tuhan itu sudah ada belum? Sudah. Di dalam kekekalan Allah sudah set up semua apa yang akan terjadi itu sudah ada. Tinggal tunggu masanya itu akan terjadi. Kenapa mesti tunggu waktunya akan datang? Di sana ada rencana Allah bagi umatnya, mempersiapkan umatnya. Ya. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Itu sudah minggu lalu kita sudah lihat bersama-sama. Waktunya ini kalau dalam sisi kita berapa lama? Ya, ini Tuhan memulihkan keadaan Israel dan Yehuda kembali lagi ya dari pembuangan berapa lama? Nah, ini kita sama-sama kalau yang masih mengingat ya, itu sudah diberitahu juga bahwa nanti ketika waktunya genap yaitu 70 tahun, 70 tahun itu maka Tuhan akan mengembalikan ya, mengembalikan umatnya itu ke apa Yerusalem ya. Nah, ini berkaitan dengan waktu Tuhan. Dan satu lagi yang penting juga di bagian ini kita lihat ketika pemulihan itu terjadi itu berkaitan selalu ada firman Tuhan di sana. Ada firman Tuhan di sana. Maka Tuhan bilang tuliskan ini. Tuliskan ini ya. Nah, nanti waktu kita lihat di dalam apa ya? Pemulihan secara rohani di dalam diri umat percaya secara keseluruhan, umat Allah secara keseluruhan, maka kita lihat pemulihan Allah juga berkaitan dengan firman Tuhan. Ya, terlebih lagi firman hidup yaitu Kristus datang ke tengah dunia ini yang menjadi sang firman itu yang menyatakan firman ya. Itu wahyu khusus ya. Firman menjadi daging. Firman datang ke dalam dunia ini. Nah, maka di sana baru ada pemulihan Tuhan. Jadi waktu kita lihat dari firman Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab Yeremia, itu kita bisa melihat ya, ada juga memang itu dinyatakan kepada umat Tuhan pada saat itu, sekali lagi, juga mungkin beberapa puluh tahun ke depan apa yang akan terjadi, tapi kita juga bisa melihat ada satu kebenaran yang di dalamnya secara prinsip bahwa Allah mau menyatakan diri. Ya, Allah mau menyatakan dirinya
Benang merah kelak pemulihan yang total, yang sempurna, itu Sang Firman itu yang akan memulihkan segala sesuatu. Ya, nah ini berkaitan beberapa poin yang ingin saya sampaikan melalui ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini. Ya, kita akan lihat lanjutannya. Nah, kemudian berikutnya ini begini ya. Ini mungkin akan lebih sedikit cepat karena itu tadi sudah kesimpulan di depan ya, sudah kesimpulan di depan. Jadi kita sudah mengerti kira-kira isinya apa, kira-kira gitu ya. Jadi isi pasal 30 itu kira-kira yang di summary di depan tadi. Ya, akan ada pemulihan Tuhan dan itu pasti terjadi. Gitu ya, dalam waktu Tuhan dan Tuhan menggenapi firman-Nya, ya. Nah, kemudian di sini diulangi ya, kemudian dinyatakan kembali secara apa namanya? Style yang penulisan yang berbeda. Ya, tapi intinya sama. Maka ayat 4 sampai ayat yang ke-11 ini kita lihat bersama-sama ya. Di sini kita lihat ya. Ini Yeremia kemudian melanjutkan ya firman Tuhan kepada dia. Telah kami dengar jeritan kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai dan seterusnya. Ya, sampai ayatnya yang ke-7 itu ya, Bapak sekalian. Kita lihat ya. Ini apa? Saya langsung saja. Ini adalah apa? Ini adalah penghukuman Tuhan atas umatnya. Karena umatnya melakukan kejahatan, mereka meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, sudah berulang kali dikasih tahu tak mau, mereka dihukum Tuhan. Ada jeritan kegentaran. Nah, ini saya lanjut ya, karena ini secara prinsip sudah dinyatakan di pasal yang pertama tadi, di awal tadi. Ini saya terus untuk menunjukkan cara penulisannya, jadi kita bisa lihat. Kemudian bagian yang kedua, 8 sampai yang ke-11 lihat ya. Maka pada hari itu, nah sekali lagi, pada hari itu waktunya akan tiba, gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya cara penulisan di sini. Ini waktu Yeremia menuliskan hal ini, Tuhan juga pakai cara penulisan daripada masa itu ya, itu untuk boleh menyatakan firman-Nya. Gitu ya. Maka pada hari itu waktunya akan tiba, Tuhan bilang apa? Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka, mematahkan kuk dari tengkuk mereka. Mereka siapa? Ini umat Tuhan, ya. Umat Tuhan digambarkan seperti itu budak ya, dikuk, diperhamba, memutuskan tali mereka sehingga mereka tidak mengabdi lagi kepada orang asing, tapi abdi kepada Tuhan, ya, Allah mereka. Pada Raja Daud ya, mereka ada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Nah, ini sebuah ini ya, kita lihat ya, kepada mengabdi kepada Tuhan Allah mereka ya, dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Nanti kita lihat di sini kepada Daud, nanti Daud bangkit. Daud kan sudah meninggal. Nah, ini nanti akan bicara soal tunas Daud. Tunas Daud ya. Jadi di sana sekali lagi ini bicara soal ke depan ketika Allah akan menyatakan seluruh kegenapannya di dalam anaknya yang tunggal Daud ya, akan kubangkitkan bagi mereka sehingga dan seterusnya ya. Itu saya tidak baca. Ini kita lihat bersama-sama di sini itu ada yang namanya pertolongan Tuhan ya, kuk yang dipatahkan. Nah, kuk ini menjadi hamba kepada yang lain, tetapi kemudian mereka nanti akan menjadi hambanya Tuhan. Ya, mereka akan mengabdi kepada Allah mereka. Ya, kuk itu Allah yang patahkan, Allah yang akan mengembalikan mereka. Pertolongan datangnya dari Tuhan. Nah, semua ini kemudian dinyatakan kembali. Di atas sudah dinyatakan tadi Tuhan akan memulihkan mereka. Sekarang kemudian dibahas ya, dinyatakan secara penulisan yang berbeda, gitu ya. Nah, mengapa pertolongan itu terjadi? Maka kita bisa lihat ayat yang ke-11 itu ya. Sebab aku, yaitu Allah, menyertai engkau ya, untuk menyelamatkan engkau segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Jadi bangsa itu akan dihukum Tuhan ya. Tetapi engkau tidak akan kuhabiskan. Mengapa? Karena ini ya, sebabnya karena ini. Karena Tuhan bilang, aku akan menghajar engkau menurut hukum, tapi aku sama sekali tidak memandang engkau bersama. Boleh lihat ya, di sini ada satu keadilan Allah boleh dinyatakan juga ya. Ada satu keadilan Allah yang boleh dinyatakan ya, bahwa
Setiap apa yang dikerjakan memang Allah itu ada di bawah kendali segala sesuatu. Jadi setiap bangsa yang dipakai Tuhan, ya, setiap bangsa yang dipakai Tuhan, itu juga itu nanti mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan itu. Ya, hanya dia Tuhan telah mengatur segala sesuatu. Tuhan bisa pakai bangsa asing untuk menghukum umatnya, tapi Tuhan tidak akan melepaskan juga bangsa asing itu. Ya, itu sebagai kalau ada satu bagian seorang teolog itu pernah mengatakan begini ya. Kenapa kadang-kadang itu Tuhan mengizinkan ya orang-orang kejahatan tambah jahat bagi bangsa lain untuk menganiaya. Nah itu maksudnya tunggu waktunya tiba. Nah, sama seperti Firaun. Firaun itu kenapa ya bangsa Israel untuk diperbudak, ada yang menjerit sampai begitu lama. Nah itu ada teolog yang mengatakan bahwa waktu Allah menunggu cawan murkanya itu. Setelah tiba waktunya ditumpahkan cawan murka itu nanti penghukuman Allah. Ya, jadi di sini banyak hal yang kita tidak mengerti dan sebagainya, ketidakadilan dan apa ya. Kalau itu terjadi kepada umat Tuhan ya, maka kita belajar untuk apa? Bahwa Allah itu adil. Allah tidak mungkin tinggal diam. Banyak orang itu kalau dia tidak percaya akan keadilan Allah, mereka akan menjadi kayak pesimis. Waduh, biar orang jahat itu kenapa ya mereka melakukan seenaknya saja. Mereka kok sepertinya enak-enak saja, banyak apa namanya menghasilkan kejahatan dan sebagainya, kelihatannya diam, kelihatannya bebas. Tidak, Tuhan itu akan menyatakan keadilannya, ya. Tapi mungkin kita tidak mengerti bagaimana caranya, tetapi kita percaya Tuhan pasti adalah Allah yang adil, ya. Nah, kemudian kita lihat bersama-sama berikutnya juga sama. Di sini saya teruskan saja. Ini diulangi, ya. Ada satu momen yang diulangi. Kita lihat bersama-sama di sini sama. Ya, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Ini penghukuman Tuhan atas umatnya. Penyakitnya sangat payah, gitu ya. Jadi ini menyatakan ketika mereka itu apa namanya melawan Tuhan, berdosa, mereka tidak taat, di sana kehadiran Allah menimpa mereka juga ya. Jadi mereka digambarkan sebagai sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, sekali lagi 30:16, semua orang yang menelan engkau akan tertelan, semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan, orang yang merampok akan menjadi rampokan, yang menjara akan kubuat jadi jarahan. Nah, sekali lagi kita menyatakan keadilan Allah ya. Bagaimana Allah menyatakan keadilannya, menghadirkan pertolongannya, penghukuman atas orang fasik, dan pada saat yang sama mendatangkan kesembuhan atas yang sakit. Siapa gambaran di atas yang sakit ya umat Tuhan. Jadi di sana mereka Tuhan biarkan tidak ada obatnya dulu. Kenapa? Karena Allah sedang menyatakan keadilannya. Ya. Nah, kesembuhan atas penghukuman atas orang fasik pada saat yang sama menjadi kesembuhan atas umat Tuhan ya. Nah, baik, ini mengulangan di sini kita akan lihat bersama-sama ini tujuannya. Kenapa demikian? Karena Tuhan telah berjanji. Ya, ketika Tuhan memilih umatnya, sekali Tuhan memilih, selama-lamanya Tuhan tak pernah meninggalkan janjinya. Nanti bagian ini akan saya bahas lagi. Ini ada pengalaman. Maka kita semua ada dalam janji Allah. Allah itu sangat memegang janjinya karena Dia Allah. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dan sekali Tuhan itu menjadikan kita umatnya, maka selama-lamanya kita adalah umat Tuhan. Ini adalah satu janji yang sangat indah ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh percaya Tuhan. Ya mungkin ada yang percaya Tuhan mungkin sudah 20 tahun, di atas 20 tahun, mungkin ada 30 tahun, mungkin ada lebih, ada 50 tahun dan seterusnya, ada 60 dan seterusnya. Tapi kita mesti lihat bersama-sama ada satu penghiburan ya, bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Ya, karena apa? Allah itu kekal. Apa yang sudah dinyatakan di dalam kekekalan dalam waktunya itu sifatnya kekal. Maka sama, ya, juga Tuhan akan menolong. Ya, karena Kau adalah umatku dan aku adalah Allahmu.
Ini adalah satu tema kitab suci yang sangat indah di sepanjang kitab suci dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya, nah, nanti bagian ini bisa mengingatkan kita juga ya di dalam seluruh kehidupan kita. Ini adalah satu penghiburan yang sangat ya ayat ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita membaca ya. Kali ayat ini ya. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ini janji Allah ya. Mari kita membaca sama-sama di rumah kita masing-masing 2-3. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ini ingat baik-baik. Ya, di dalam seluruh pergumulan kita ingat baik. Kalau itu sifatnya janji Allah itu kekal. Mungkin waktu ini kita mungkin aja dalam kesulitan, tapi ingat kita ini umat Allah. Maka Tuhan tidak akan meninggalkan janjinya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah mengatakan, ya, mungkin kita punya kemenangan, tidak harus kita rasakan di tengah dunia. Si contoh dulu adalah Musa. Musa mungkin bagi sebagian orang, dia ingin masuk ke tanah Kanaan, tapi dia tidak bisa masuk. Akhirnya Tuhan bilang pulang. Yang gitu ya. Ayo ikut, sudah kamu jangan banyak nawar-nawar sama aku. Ya, ya mungkin secara manusia kita tidak mendapatkan apa yang kita mungkin inginkan. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Allah menggenapi janjinya. Musa menerima segala kepenuhan janji Allah. Ya, nggak di bumi tapi juga dia secara heavenly, kekal malah. Ya, dia menerima segala mana itu Kanaan ya, tanah perjanjian ya, Yerusalem di sana. Nah, kita lihat ya, ada cara-cara Allah, mungkin kita nggak ngerti, tapi kita percaya bahwa janji Allah adalah janji yang sangat-sangat indah ya, yang Tuhan akan menggenapinya. Baik, ini 30, kita lanjutkan dulu. Ini 31 ya. Oke. Baik, 30 ini apakah ada di bagian ini kan berkaitan dengan hal ini? Kalau ada, saya kasih waktu sebentar. Baru kita lanjut lagi ya, supaya ada kita bisa diskusi, bukan hanya satu arah. Apa yang sudah disampaikan, mungkin kita bisa membagi atau kita bisa bertanya, ya, atau kita bisa, ada yang kurang jelas juga boleh ditanyakan. Silakan. Kalau ada yang mau merefleksikan terhadap hidupnya, firman Tuhan bicara apa melalui bagian ini juga boleh. Ya, juga boleh. Baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Kalau belum ada kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pasal yang ke-31. Ya, kita masuk ke pasal yang ke-31. Nah, pasal yang ke-31 kita akan lihat ayatnya yang pertama dan ketiga dulu. Nah, di sini ini kita akan menemukan ya, saya kasih warna hijau itu ya, highlight hijau. Itu aku akan dalam kurung 1. Kenapa? Karena di dalam pasal 31 ini muncul banyak sekali aku akan. Ya. Aku akan. Nah, jadi ini aku akan yang pertama, kira-kira gitu ya. Aku akan apa yang pertama? Ini diulangi dari yang pertama tadi ya, yang bagian akhir tadi ya. Ini Tuhan bilang, Tuhan ulangi pada waktu itu. Kapan waktu itu? Nah, jadi kita lihat ya, waktu kita membaca Alkitab itu kita harus lihat. Itu sebenarnya di dalam penulisan teks Alkitab tidak ada nomor. Pasal 30 ayat 1 ini enggak ada. Itu nyambung kayak oh sebelumnya itu bicara apa? Oh kita ngerti. Ya, waktu Allah memulihkan, ya, waktunya itu tiba. Nah, waktu itu berarti bagian ini waktu pemulihan itu. Ya, ini diulangi lagi, aku akan menjadi Allah segala kaum Israel dan mereka akan menjadi umatku. Ya, mereka akan menjadi umatku, ia mendapat kasih karunia, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, perhatikan ya,
Di sini ada ketika alam menjadi ini ya, apa namanya, alam mereka umat pilihan Tuhan karunia, dan dimulai dengan apa? Allah yang menyatakan diri. Ini kekristenan yang sejati. Ya, kekristenan yang sejati. Allah yang mencari manusia. Tuhan menampakkan diri. Ini bahasa perjanjian lama. Ya, bahasa perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian baru kita tidak melakukan hal ini ya. Misalnya kondisi kita sekarang terus ada orang muncul, oh, Tuhan menampakkan diri kepadaku kemarin. Rupanya seperti apa? Waduh, malaikat gitu yang pakai. Saya lihat waktu itu Tuhan pakai jubahnya macam-macam kayak yang dinyatakan di Wahyu dan sebagainya. Nah, itu kita tidak mengarah ke sana ya pada zaman ini, karena bisa sekali banyak sekali penyesatan. Iblis bisa datang sebagai malaikat terang gitu ya. Dan Alkitab pun sudah menyatakan semua sudah lengkap, Kristus sudah menyatakan diri secara total ya. Dan kalau bahasa perjanjian lama, Tuhan menampakkan diri gitu ya, sesuatu yang tertutup ya, seperti ada kain gitu ditutup begini ya. Lalu pada saat ini dibuka, nah ini menyatakan diri, wahyu. Ini kita boleh melihat apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi ini menunjukkan Allah yang berinisiatif, Allah yang terlebih dahulu. Dan ketika Allah sudah menyatakan kasih karunia-Nya, itu kasihnya itu kekal. Nah, jadi sementara tetapi sifatnya adalah kekal. Nah, saya menggarisbawahi segala kaum keluarga Israel. Nah, pertanyaannya begini, Bapak Ibu coba berpikir ya, saya tanya ya. Menurut Bapak, segala kaum keluarga Israel di dalam perjanjian lama, apakah semuanya itu semuanya itu stop dulu ya. Nah, di sini kalau ada pertanyaan, saya harap mungkin bisa lebih ramai ya. Jadi ada ini. Kita bisa dua arah. Nah, siapa yang mau coba? Di dalam kaum keluarga Israel. Israel berapa suku? 12 suku, Pak. Bagi kaum keluarga Israel 12 suku. Pertanyaannya apa? Semua. Siapa yang mau jawab ini? Ada yang mau coba jawab? Siapa saja? Usah tunjuk ya. Siapa saja? Silakan. Saya tunggu. Siapa duluan? Siapa mau mulai? Apa ini kita bisa berjalan lama 12 suku Israel? Apakah setiap orang di dalam 12 suku ini diselamatkan Tuhan? Diam? Gak apa-apa, boleh jawab kok. Siapa mau coba jawab? Belum ada? Yang suku... belum ada, mulai sama siapa ini? Saya. Richard, silakan. Ya, yang suku Israel tidak diselamatkan ya, cuma Yehuda itu ya. Utara gak diselamatkan. Suku Israel tidak diselamatkan, cuma Yehuda. Ya, oke. Itu pendapat Pak Richard ya. Silakan. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Ada yang mau menjawab? Suku Israel itu tidak diselamatkan, hanya Yehuda. Bagaimana? Puas dengan jawaban Pak Richard? Ada yang mau coba lagi menanggapi Pak Buyung? Biasa ya, Pak Buyung biasanya memberikan pendapatnya. Hari ini bisa memberikan pendapatnya Pak Buyung? Tidak semua suku diselamatkan. Tapi kalau saya pikir juga bukan suku Yehuda saja. Ada secara pribadi itu tidak semua orang Putus.
Halo, Pak Buyung, anu ya. Oke. Suara saya dengar ya? Pak Richard mungkin bisa konfirmasi. Suara saya dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Oke. Baik, Pak Buyung. Terima kasih untuk pendapatnya. Oke. Sekarang saya ingin tahu lagi satu lagi. Siapa lagi yang mau coba memberikan pendapat? Silakan. Satu orang lagi. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Satu orang lagi. Bagaimana kalau menurut Reni ya? Coba ya. Ada Ibu Reni ya. Coba Bu Reni. Maaf Pak, saya kurang paham, kurang bisa Pak. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa ya. Baik, kalau menurut ini Ibu Sofia, halo, ada Ibu Sofia? Kira-kira bagaimana pendapatnya? Pertanyaannya diulangi, Belum Pak. ada ya? Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang ya dalam 12 suku Israel semuanya itu oke? Bisa ada yang mau coba jawab? Sudah jelas? Ibu Sofi mau coba? Kurang jelas, Pak. Belum? Belum. Kurang jelas? Suara Iya, saya yang kurang ya. jelas atau bagaimana? Oh, Bu Freni ya? Coba Bu Freni jelas. Jelas. Saya mau Ya. coba jawab. Kalau menurut saya itu pemulihan itu seluruh umat Israel dan Yehuda ya. Berarti pemulihan kepada seluruhnya kaum Israel semuanya. Semuanya. Iya. Jadi semuanya diselamatkan ya. Semuanya ya. Iya, semuanya diselamatkan. Oke, semuanya diselamatkan. Nah, kalau waktu Pada ayat 30 ayat 4 ini kan perkataan difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda ya. Ya. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Baik, kalau semua diselamatkan, saya mau kasih ini tanya kita ya. Kita tahu ini peristiwa ini, tapi coba kita pikirkan bersama-sama. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu semua itu orang Israel beranak pinak di sana ya, Mesir ya. Semua kan keluar dari sana dibebaskan ya. Ada banyak suku yang keluar berbuka Mesir, semua ikut. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua suku masuk ke dalam Kanaan? Atau apakah Tuhan menghukum mereka, membinasakan mereka itu di padang gurun? Mereka yang melawan Tuhan, yang memberontak, dibinasakan di padang gurun. Tidak boleh masuk tanah perjanjian. Iya. Ya, silakan ada yang mau jawab, coba. Yang dibinasakan. Ada yang dibinasakan, Pak. Karena yang bisa masuk pada waktu itu yang berusia di bawah 20 tahun. Karena pemberontakan mereka ketika para pengintai itu pulang itu, setelah pulang melaporkan kan kemudian ada yang memberontak kepada Tuhan. Gitu. Hampir melempari Musa. Ya. Jadi yang 20 tahun ke bawah yang dibawa masuk. Tapi setiap suku ada yang mewakili begitu ya. Ada yang mewakili untuk masuk. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Buyung. Ya. Nah, jadi bagaimana kita melihat
ayat yang tadi dinyatakan bahwa Tuhan, bahwa segala kaum keluarga Israel itu aku akan memulihkan mereka. Artinya, apakah setiap orang? Ya, jadi kita bisa lihat bersama-sama ya. Sekarang saya lanjut share screen. Nah, kita lihat di sini ya. Pada saat ini segala kaum keluarga Israel mereka akan menjadi umatku. Nah, sementara kita lihat di dalam kenyataan histori daripada bangsa Israel, kita melihat bagaimana Allah itu dengan sangat-sangat tegas itu umat Tuhan yang berontak itu kemudian Tuhan itu menghukum mereka. Bahkan pada saat ini di Musa menerima hukum Sinai di Gunung Sinai, hukum Taurat itu ya, 2 loh batu itu, pada satu mereka itu yang dari orang-orang Israel itu ya, itu mereka sebagian ya, itu kemudian menyembah berhala dan kemudian ikut lagi kebiasaan di Mesir, buat itu patung, sembah-sembah lagi. Dan kemudian saat itu kemudian waktu Musa turun, dilihat ya kondisi seperti itu, lalu kemudian dibagi 2, siapa yang mau ikut Tuhan dan siapa yang mau memihak di sini di pihak Musa. Itu terjadi kemudian pada saat itu Allah membinasakan mereka yang menyembah berhala. Itu juga orang Israel. Jadi bagaimana kita lihat bagian ini? Maka kita boleh mengatakan di dalam bagian ini ya, pemulihan segala kaum keluarga Israel ini seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Buyung ya, waktu masuk ke tanah Kanaan itu semua kaum daripada Israel ada wakilnya di sana ya, tapi bukan secara satu persatunya. Jadi bagian ini tetap menjadi satu pengertian yang utuh, yang benar. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Nah, nanti bagian ini akan membuat kita boleh mengerti ketika kita masuk dalam perjanjian baru, yaitu tentang apa? Tentang keselamatan yang Allah nyatakan yang ditulis oleh Yohanes di dalam Yohanes 3 ayat 16. Betul enggak? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan gitu ya. Maka ia mengutus anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka di sana kita bisa melihat bahwa keselamatan untuk Allah mengatakan kepada seluruh dunia ini. Maka kemudian ada orang protes, loh kenapa ya? Kok kepada seluruh dunia ini tapi kok bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Kalau Tuhan pilih-pilih begini, kalau Tuhan tidak pilih lalu bagaimana mereka bisa percaya dan seterusnya? Harusnya semua orang dong, kan kasih Allah kepada semua orang. Berarti mereka semua akan diselamatkan. Tidak. Ya, tapi kita bisa mengatakan mirip yang sama. Di dalam seluruh dunia ini, segala kaum bangsa di dunia akan ada menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, tapi bukan berarti satu-satu di dalamnya. Semua yang memberontak, semua yang melawan Tuhan, mereka tetap akan binasa. Karena dosa-dosa mereka, bukan karena menyalahkan Tuhan, bukan ya. Kita selamat karena anugerah Tuhan, kasih karunia, ya. Tapi mereka yang binasa ya karena dosa-dosa mereka. Nah, ini satu hal yang penting. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan lihat. Aku akan yang kedua. Aku akan yang kedua. Nah, ini aku akan membangun kembali sehingga engkau dibangun. Perhatikan ya. Saya membacanya, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Nah, setelah itu perhatikan, baru engkau akan menghiasi dirimu, engkau akan membuat kebun anggur kembali, dan seterusnya. Ya, itu yang saya kasih warna merah, itu yang saya beri penekanan. Ya, bagian bawahnya adalah Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa Israel, remnant, ya, sisa Israel, remnant. Nanti silakan untuk yang remnant silakan nanti bisa lihat waktu kita membahas Yesaya tentang remnant, ya, ini yaitu sisa Israel. Nah, kita lihat bersama-sama di sini. Aku akan yang kedua ini membawa kita belajar satu hal penting. Belajar satu hal penting begini. Manusia baru bisa berespon kepada apa yang namanya kehendak Allah itu karena didahului oleh karya Tuhan sebelumnya. Sekali lagi, manusia baru bisa berespon dan melakukan apa yang benar sesuai kehendak Tuhan karena ada apa? Karya Allah sebelumnya. Makanya aku akan baru engkau akan, atau aku akan sehingga engkau akan. Ini bahasa saya di dalam perikop ini. Jadi saya memberikan kira-kira begini ya. Ini kita sudah sering
tahu hal ini, tapi hari ini kembali saya ingatkan. Ini bicara soal ini sangat kental sekali, bicara soal Allah yang berdaulat dan manusia harus bertanggung jawab. Nah, di dalam perikop ini itu dituliskan dengan aku akan sehingga atau maka engkau akan. Ya, aku akan sehingga engkau akan. Nah, jadi kita lihat di dalam kehidupan kita ini seperti itu ya. Satu hal yang tidak bisa pisah ya, itu koin mata uang itu ya, koin uang itu ya, dua sisi itu harus jalan bersama, tidak bisa pisah. Di satu sisi kita bilang bahwa oh di sana ada Allah yang berdaulat yang mengatur segala sesuatu. Tapi di sisi lain Allah menuntut kita untuk bertanggung jawab. Tapi kita mesti ingat bahwa ketika kita bertanggung jawab pun itu di dalam karya Allah. Karena Allah terlebih dahulu telah memberikan itu kepada kita. Artinya begini, kalau kita adalah umat Tuhan yang sejati, maka pasti kita ada kekuatan. Sekali lagi ya, kalau kita adalah umat Tuhan yang sejati, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan pasti kasih kita kekuatan, kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Ya, nah jadi sama, nabi Tuhan yang sejati, maka bagaimanapun ya dia diutus ke ladang seperti apapun, dia di sana akan tetap mewartakan kebenaran firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu telah menyatakan dirinya. Nah, ini aku akan yang kedua. Ya, yang dinyatakan di dalam pemulihan daripada umat Tuhan. Ya, aku akan maka engkau akan. Nah, bagian ini ya, saya mau coba tunjukkan. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini aku akan yang ketiga dan aku akan yang keempat. Ya, ini jadi satu ya. Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta, lumpuh, ada perempuan mengandung dan seterusnya. Dengan menangis mereka akan datang dengan hiburan. Aku akan membawa mereka, memimpin mereka. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Nah, jadi di sini kita boleh melihat kembali ya, bagaimana Tuhan kembali menyatakan bahwa pemulihan itu akan Tuhan lakukan. Ya, pemulihan itu akan Tuhan lakukan. Dan itu pasti terjadi. Ya, kemudian bagian berikutnya kita lihat bersama-sama. 31 ayat 10, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali, menjaga seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Nah, jadi di sini kita belajar satu hal penting, itu bahwa semua hal yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk, itu semuanya ada di dalam pengaturan Tuhan yang berdaulat. Ya. Dan jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Sebagai umat Tuhan, percayalah ya bahwa Tuhan akan menyertai kita, baik di tempat yang penuh dengan sukacita maupun di tempat yang penuh dengan kesusahan. Ya, ini menjadi orang Kristen yang lengkap. Jadi orang Kristen yang lengkap selalu akan berkata begini ya, puji Tuhan untuk semua keadaan. Nah, saya dulu itu juga sering ya kalau bersaksi, saya sering juga mengatakan, wah puji Tuhan. Kenapa? Wah saya ini waktu remaja ya, Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu nanti kita coba ya kalau ada kesaksian yang sama boleh sharing berkaitan dengan bagian ini. Ya. Saya dulu kalau bersaksi begini, wah puji Tuhan waktu remaja. Kenapa? Oh tadi saya naik sepeda motor, saya lupa pakai helm. Ya, saya stop share dulu ya. Saya tadi naik sepeda motor, ya saya lupa pakai helm. Lalu saya jalan, tiba-tiba ada polisi gitu ya. Waduh, rahasia rame. Kemudian saya dipanggil gitu. Tapi kemudian tidak sengaja polisinya mungkin lupa gitu ya. Saya jalan pelan-pelan dia tidak perhatikan saya. Akhirnya saya ucul, bahasa Surabayanya ucul ya. Artinya lalu saya sharing waktu persekutuan di remaja, wah puji Tuhan, hari ini saya tidak tertangkap oleh Bapak polisi. Kan gitu ya. Benar enggak kesaksian ini? Ya benar juga, dari sisi saya pasti puji Tuhan. Ya loh. Atau setelah lebih dewasa lagi, kemudian kita mendengarkan kesaksian orang. Ya, yang saya pernah tahu kesaksian itu adalah misalnya seperti ini, wah saya itu datang masuk
mau pergi ke itu apa namanya lobinya. Waktu saya mau jalan pergi lobinya, enggak tahu kenapa. Tuhan bilang jangan masuk. Ini ditambahi sedikit. Tuhan bilang jangan masuk. Mungkin waktu itu cuma rasa ada apa ya sesuatu. Ketinggalan nggak jadi dia belok, nggak jadi masuk. Terus mengatakan kesaktian puji Tuhan, Tuhan sayang sama saya. Ya, dan banyak lagi kejadian yang lainnya. Ya, kita juga berduka hari ini. Barusan kita mendengar ya, Om di ini ya, gereja di Makassar. Kita berduka untuk hal itu. Ya. Nah, kalau ada yang selamat, apakah boleh berkata juga, wah sama seperti itu. Wah, puji Tuhan. Saya selamat pas lewat nggak kena ya. Padahal saya sudah dekat sekali. Bagaimana sama yang mati? Nah, sekarang saya mau kita coba sharing bagian hal ini, refleksi bagian hal ini. Bagaimana sikap kita? Ada siapa yang mungkin punya pengalaman yang sama, yang mungkin kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan, kita bisa memberikan sedikit refleksi ya. Ada? Teman-teman sekalian, bagaimana menurut teman-teman sekalian? Kalau kita bersaksi di orang yang sama juga tidak apa-apa, silakan supaya kita bisa apa namanya ini ya, ada diskusi bersama. Kejadian yang mirip seperti ini di dalam kesaksian kita, atau bagaimana kita menanggapi ya setiap kesaksian yang mungkin kita pernah dengar. Kalau kita mungkin terbebas dari ini musibah dan sebagainya. Silakan. Meli mungkin, Meliana, silakan Meliana. Meliana, ada? Ya. Silakan Meliana. Ya, kalau menurut saya, nggak apa-apa sih. Puji Tuhan. Ya, kita dari segi dilihat dari segi kita ya kita syukur karena terhindar dari bencana itu ya puji Tuhan. Tapi di sisi lain kita kan juga rasa prihatin, simpati dengan para korban gitu ya. Menurut saya gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Ada teman-teman lain? Ibu Susana, bagaimana? Saya enggak dulu, Rusli. Enggak dulu. Setuju dengan Meliana gitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Saya Pak Rusli. Oke, satu lagi. Ya, silakan. Silakan. Seperti tadi Pak Rusli yang cerita yang tentang apa yang kena polisi itu saya juga pernah ngalami, tapi iya baru apa ya suara. Nah, terus memang lolos dari polisi. Waktu saya dulu waktu pertama kali naik sepeda motor itu kan nggak punya SIM. Waktu itu ada cegatan polisi itu banyak di Metropolis apartemen itu. Nah, terus tapi lolos karena saya bawa SIM-nya suami saya. Tapi setelah itu saya tuh merasa bersalah karena iya saya telah bohong sama polisinya. Tapi lolos gitu, Pak. Nah, selain itu juga ada tentang tahun 2020 Januari. Kita pulang dari Jakarta menuju Surabaya. Itu suami saya mengalami aquaplaning ini apa mobil Fortunernya itu gerak kanan kiri gitu loh. Di situ saya tuh gini. Suaranya kok gini ya, kok
Terus habis itu terhindar dari kecelakaan ya, dari aquaplaning itu, ya saya sampai gini, kita harus berhati-hati dalam berkendara. Gitu Pak Rusli. Ini suaranya kok menggema saya. Iya, enggak apa-apa, dengar kok. Terima kasih, Bu Sofia. Baik, ya, saya lanjutkan ya. Jadi, waktu kita mengalami segala situasi yang terjadi dalam hidup kita, kita boleh terhindar dari musibah, kita bersyukur, bilang puji Tuhan, boleh tidak? Boleh, betul, memang boleh. Ya, Tuhan menolong kita, ya kita mesti ketika kita melihat dari bagian ini, dari bagian yang kita lihat bersama-sama ini ya. Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita boleh melihat segala sesuatu harus lengkap. Bahwa Allah itu dia menjaga kita dan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dalam baik maupun yang tidak baik. Nah, maka pada saat kita mengalami hal yang baik, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Maka pada saat yang sama kita juga harus lihat, pada saat kita mengalami hal yang tidak baik, nah ini pun kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagian yang kedua ini yang biasa sulit. Nah, sehingga harusnya kalau kita sudah lebih mengerti bagian ini, waktu kita memberikan satu kesaksian hidup kita, pada saat kita mengalami kebaikan Tuhan, maka kita tidak berhenti di sana. Banyak orang Kristen itu berhenti pada dirinya. Maksudnya gini, wah puji Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan saya dari musibah ini misalnya ya. Nah, terus stop. Kenapa? Waduh, puji Tuhan ya, karena saya adalah ini, makanya kita mesti dekat sama Tuhan. Kalau kamu melakukan segala sesuatu pasti Tuhan akan ngani semua kepada diri kita. Seharusnya kita bertanya begini, kalau saya boleh dibebaskan dari musibah ini, Tuhan, Engkau mau saya melakukan apa? Kira-kira begitu ya. Nah, Engkau mau melakukan apa? Atau ketika itu diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita, kita bertanya, Tuhan, apa yang saya harus kerjakan berkaitan dengan hal ini? Nah, ini menjadi lengkap karena kita tahu baik di dalam ini ya, hal yang suka maupun di dalam kejadian yang penuh duka, di sana ada Allah. Di sana ada Allah. Nah, ini poin penting yang mau saya highlight ya, sehingga kita boleh mengalami pertumbuhan iman, pengenalan akan Allah, makin hari makin mengenal Tuhan, sehingga banyak kejadian yang datang mampir dalam hidup kita, kita boleh menjadi orang-orang yang dikuatkan ya. Nah, bagian yang biru, Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Nah, ini menjadi satu konsep penting ya, tentang bagaimana Allah membebaskan umatnya, delivery ya, telah menebusnya. Jadi bagaimana kita melihat segala sesuatu di sana. Karya Allah itu selalu ya, karya Allah selalu dimulai, itu inisiatifnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Selalu dari Tuhan, termasuk peristiwa nanti kalau kita melihat penebusan kita, dalam keselamatan kita, di dalam Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, itu juga merupakan karya dan inisiatif Allah ya. Oke, nah ini bagian ini kita lewat ya. Saya lanjutkan. Bentar. Nah, ini aku akan yang kelima dan aku akan yang keenam. Nah, di bagian aku akan yang kelima dan keenam kita melihat ya. Kalau tadi banyak hal yang terjadi pemulihannya kita bisa lihat secara fisik. Ya, tapi ini kita bagian ini kita mulai melihat ada bagian yang secara rohani. Ya, memuaskan jiwa. Ya, aku akan mengubah perkabungan hibur. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Nah, di sana kita lihat ya, ini ada satu pernyataan bagaimana Allah itu bukan saja memulihkan secara fisik, ini memuaskan jiwa ya daripada umat Tuhan ya, dan seterusnya. Mereka akan kembali dari negeri musuh dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat bersama-sama ya. Di sini
di dalam proses daripada ini ya, pemulihan Allah itu ketika Tuhan mengizinkan mereka itu ada di dalam penghukuman Allah di sana, di situ membawa umat Tuhan itu belajar satu hal. Tuhan ingin mereka di dalam proses itu mempersiapkan mereka untuk apa? Untuk membawa mereka sadar. Ini mereka menyatakan ya. Ini Tuhan bilang, engkau telah menghajar aku. Ini Efraim, berarti umat Tuhan itu merata. Berarti menunjukkan satu jiwa mau kembali kepada Allah. Ada pertobatan yang Tuhan berikan, karena pemulihan itu Tuhan sudah janjikan. Nah, di sini, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Sebagai umat Tuhan, mari kita belajar ya. Kita menerima hajaran Tuhan. Kita menerima hajaran Tuhan. Sekali lagi ya, bukan cuma menerima berkat Tuhan, tetapi kita mau menerima hajaran Tuhan. Sebab ya, orang yang menerima hajaran Tuhan, orang kalau kita melihat ada orang yang dalam kesulitan ya, kesusahan, nah dia seorang umat Tuhan dan mereka mengalami kesulitan dan sebagainya. Apa? Kita mempunyai hati yang melihat ya, kita berdoa supaya dia boleh menerima hajaran Tuhan itu dan bagaimana dia kemudian kembali kepada Tuhan ya. Nah, ini kita lihat bersama-sama. Waktu kita juga mengalami hal itu, ini kita harus menerima hajaran. Nah, hajaran itu berarti kita sadar bahwa kita bersalah dan kita bertobat di hadapan Tuhan ya. Khususnya dalam peristiwa itu berdosa kepada Tuhan sehingga Tuhan menghajar mereka dan mereka menerima hajaran tersebut ya, karena Tuhan yang memberikan hajaran mereka menerima, maka Tuhan juga yang akan membawa mereka kembali ya. Perhatikan, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, ini loh Tuhan Allahku. Ini adalah sebuah alasan yang sangat indah Bapak Ibu sekalian. Saya kembali, saya bertobat bukan karena saya mau masuk surga. Memikirkan hal ini. Kenapa kita menjadi orang Kristen dan bertobat percaya Tuhan? Soalnya saya mau masuk surga. Nah, ada orang-orang tertentu, dia percaya Tuhan karena mau masuk surga. Dia percaya Tuhan karena dia tidak mau masuk neraka. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah itu penting nggak? Maksudnya sesuatu yang signifikan nggak? Kalau misalnya ada orang, kenapa kamu percaya Tuhan? Karena aku nggak mau masuk neraka. Kenapa kamu percaya Tuhan? Karena aku mau masuk surga. Kira-kira ini sesuatu hal yang yang betul nggak? Ataukah dalam kondisi ini kalau dia terus seperti memegang pengertian atau basicnya ya, dasarnya seperti itu, apakah itu menjadi keselamatan yang kokoh, yang benar? Nah, melalui kesempatan ini kita lihat ya, bahwa ketika kita bertobat, itu fokusnya bukan surga dan neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, bukan fokusnya surga atau neraka. Tetapi fokusnya adalah diri Allah sendiri. Ketika orang itu bertobat dan dia mulai bilang, Tuhan, aku mau ikut Engkau, karena Engkau Tuhanku, Engkau Allahku, ini bertobatnya sejati. Sehingga ya, kalau kita boleh katakan itu ya, di dalam konteks ini, ketika kita sudah mau ikut Tuhan, di dalam kondisi yang demikian, kita mau ikut Tuhan, maka ketika Tuhan menempatkan kita, di dalam bagian ini saya masuk sedikit, di dalam kondisi di dunia ini, katakan itu seperti neraka sekalipun. Asal kita tahu ya, Tuhan, itu aku ikut Tuhan, dan ini merupakan kehendak Tuhan, maka kita tetap setia. Nah, ini pertobatan yang sejati. Ya, nah, banyak orang kira, kalau Tuhan itu berkuasa di sorga, maka iblis berkuasa di neraka. Tidak ya. Baik di sorga maupun di neraka, di sana ada Tuhan. Ya, karena Allah itu adalah Allah yang hadir, maha hadir dan berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada segala sesuatu di luar kendali dan kuasa Allah, termasuk di neraka. Di neraka itu kehadiran daripada the judgment of God, atau apa itu, keadilan Allah dinyatakan di sana. Ya, yang berkuasa di neraka bukan iblis, ya, tetap Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Jadi oleh sebab itu, selama ada Tuhan di sana,
maka dimanapun keadaan kita itu tetap akan aman. Tetap akan aman. Maka saya sangat terberkati ya dengan pernyataan itu ya. Saya ingat selalu waktu saya mendengarkan pernyataan dari ini ya, Paul Washer yang mengatakan bahwa kita tidak perlu tahu lah, apa yang tahu ya Tuhan sedang buat ini, buat apa, gimana ya Tuhan nanti ini bagaimana apa yang terjadi dalam hidupku dan semuanya. Tidak perlu tahu itu semuanya, ya. Kita cukup tahu who God is. Kita cukup perlu tahu siapa Tuhan, dan kita mau ya ikut Tuhan. Cukup. Maka di dalam seluruh jalan hidup kita, apa yang kita jumpai itu akan membuat kita makin kita boleh maupun di jalan yang tidak lancar. Ya, seterusnya. Baik, bagian itu aja yang saya mau tekankan. Kita akan lanjutkan. Aku akan yang ketujuh, aku akan yang ke-8. Ini kita lihat ya, ibu ya, membuat segar orang yang lelah, ya, yang merana akan kubuat puas, pemulihan secara jiwa ya, secara rohani ya, dan seterusnya. Nah, ini kemudian saya akan lanjut fisik juga ya, kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia maupun benih hewan, maksudnya keturunannya itu ya akan Tuhan limpahi betapa banyak, dan Tuhan akan memberkati mereka dengan ternak dan seterusnya. Kemudian aku akan, nah di sini ya sekali lagi muncul lagi Tuhan mengatakan akan cabut dan merobohkan, meruntuhkan dan membinasakan. Nah, saya kasih garis merah itu apa? Enggak, itu penting. Demikian juga apa? Tuhan membangun dan menanam. Nah, itu tadi saya cukup banyak menjelaskan, saya kira ini saya teruskan saja. Ya, jadi kita lihat bersama-sama bagaimana Allah itu adalah Allah yang ada di dalam semua kondisi, dan selama kita itu percaya dan kita bersandar kepada Tuhan, maka di sana kita akan menerima pertolongan kita pada waktu yang penting berkaitan dengan aku akan di dalam pasal 31, yaitu yang 10 dan 11. Ya, ketika dinyatakan pelan-pelan ya, aku akan, ya, itu berkaitan dengan peristiwa yang akan terjadi dengan kehidupan daripada umat Allah pada saat itu. Mereka akan dibuang, mereka akan dihukum, dan mereka akan dipulihkan. Dan pada bagian yang ke-10 dan ke-11 ini boleh dikatakan sebagai satu pesan puncak ya. Tuhan mengatakan begini, sekali lagi ada waktu yang dipakai, sesungguhnya akan datang waktunya. Sekali lagi ya, akan datang waktunya, berarti waktu Tuhan akan tiba, itu aku akan mengadakan perjanjian masuk ya. New Covenant. Keterangannya di sana dikatakan bahwa bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka waktu aku memegang tangan mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, nah, perjanjian itu telah mereka ingkari, ya, dan seterusnya. Tetapi dikatakan ini, aku akan yang ke-11. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, perhatikan terus ditutup lagi, sesungguhnya waktunya akan datang, gitu ya. Nah, perhatikan di sini, ini Tuhan sudah bicara sesuatu yang melampaui waktu dan masa ya, zaman itu ya, pada saat itu melampaui ke depan. Ya, di sana dinyatakan bahwa aku akan menaruh Tauratku, yaitu hukumku, Tauratku, hukum belum Sinai dikasihkan hukum Allah ditulis di 2 loh batu. Nah, kemudian Allah mengatakan akan datang waktunya, aku akan menaruh hukumku, firmanku dalam batin mereka, tulisnya dalam hati mereka. Ditulis dalam hati mereka. Dan perhatikan, ini adalah janji Allah yang tidak pernah berubah. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini adalah satu foreshadow ya, satu nubuat yang Tuhan, bayang-bayang yang Tuhan
beritakan melalui Yesaya, ya, bahwa Allah akan kemudian di dalam masa yang waktunya akan tiba, Tuhan akan memulihkan bangsa Israel atau umat Tuhan, ya, dalam bagian ini kita boleh mengatakan umat Tuhan secara keseluruhan, bahwa Kristus sang firman itu akan hadir, ya, di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Dia, dan pemulihan Allah itu akan terjadi, dan melalui Kristus dan di dalam Kristus kita boleh menjadi umat Tuhan. Nah, ini adalah satu hal penting, pesan daripada pasal 31 oleh Nabi Yeremia ketika Tuhan berfirman melalui aku akan. Nah, ini satu hal yang indah, ya. Nah, kita lihat bersama-sama, ya. Ini di sini sesungguhnya waktu akan datang, ini menunjukkan nanti, sekarang belum, tapi nanti akan datang, tetapi ini sudah dinyatakan. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di Yeremia yang ke-32. Nah, di dalam bagian Yeremia 32, nah ini bagian yang akhir, ini kita akan lihat, ya. Tadi itu saya membahas di depan tuh berkaitan hal-hal penting yang Yeremia dinyatakan Tuhan untuk dia kasih tahu, ya, apa yang akan terjadi. Dan kemudian di bagian ini kita mulai lihat Yeremia diutus Tuhan, dan pada saat itu Yeremia di dalam pasal mulai ke-32 ini kita boleh menemukan satu situasi Nabi Yeremia itu ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Artinya ketika dia memberitakan firman Tuhan, kebenaran itu kepada umat Allah pada saat itu, ya, kepada pemerintahan Sedekia khususnya, maka yang terjadi adalah bukan bagaimana itu raja dan rakyat, bahkan para imam itu mendengar, tetapi justru mereka menangkap Yeremia dan menahannya. Oke, ya, kita lihat di sini dia pelataran penjagaan, ya, di istana raja. Tapi nanti kita lihat, ya, bukan hanya di sini saja. Ya, kita akan apa yang dialami oleh Yeremia, ya. Kita ini kita lanjutkan sedikit. Pada saat ini terjadi, itu firman Tuhan datang, ya, kepada Yeremia. Pada saat dia ditahan di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepada Yeremia, disuruh beli ladang. Ya, beli, ya, katanya nanti ada ini Hanamiel anak Salum akan datang untuk minta Yeremia beli ladangku yang di Anatot itu sebab engkau punya hak tebus untuk membelinya. Ya, singkat ceritanya, ya, Tuhan suruh Yeremia beli, lalu Yeremia beli ladang itu. Oke, ya, ini singkat cerita. Setelah Yeremia beli, kemudian dia perintahkan Baruk. Siapa yang masih ingat Baruk ini siapa? Ada yang ingat nggak? Baruk ini siapa? Kok tiba-tiba kok ada Baruk? Dia waktu sesi awal kita pernah lihat ini, ya, nama Baruk, ya. Baruk ini adalah orang juru tulis, ya. Ya, Baruk bin Neria ini, ya. Ya, itu orang yang kemudian Yeremia bilang apa, dia juru tulisnya, sekretaris gitu, ya, daripada si Yeremia. Jadi dia suruh tulis, ya. Nah, jadi dia perintahkan Baruk ini kemudian untuk tuliskan ini, ya, buat surat-suratnya dan sebagainya, suruh simpan semuanya dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Gitu, ya. Jadi kita lihat di sini ketika dia menyatakan kebenaran itu, kemudian yang kedua kita lihat Yeremia diperintah. Pada saat dia ada di dalam penjara itu, ada firman Tuhan datang suruh dia beli ladang. Dan kemudian suruh kasih tahu simpen suratnya di tanah bejana yang tahan lama. Kira-kira gitu, ya, singkat ceritanya. Nah, kita lanjut. Selesai, Yeremia berdoa. Kita lihat, ya, cepat saja ini, ya. Ini puji-pujian kepada Allah ini. Ya. Ah Tuhan, sesungguhnya Engkau telah menjadikan langit dan bumi, Engkau menunjukkan kasih setia, besar rancangan-Mu, Engkau memperlihatkan tanda mujizat dan seterusnya, Engkau membawa umat-Mu Israel keluar, ya, dan seterusnya. Kemudian di sini mulai ada, kemudian mereka memasuki menduduknya, tapi mereka tidak mendengarkan suara-Mu dan seterusnya, dan Tuhan menghukum. Ya, isi doa Yeremia, namun Engkau, ya Tuhan, telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi, padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang Kasdi. Kira-kira apa maksudnya? Kira-kira maksudnya gini, loh, Yeremia itu nurut waktu dia posisi ada ditahan di penjara itu, ya, ditahan itu, kemudian di ladang, dia beli. Setelah dia beli mungkin baru dia sadar, loh,
kok aku beli ya? Terus dia doa kepada Tuhan, loh Tuhan, ini loh nanti firman Tuhan itu bilang akan diserahkan kok. Ini seluruh wilayah di sini akan ditawan dan menjadi tempat yang harusnya enggak bagus. Kenapa aku disuruh beli ladang? Yang gitu ya. Kenapa kok disuruh beli ladang? Padahal ini nanti akan diserahkan ke tangan orang pasti. Nah, perhatikan di sini. Kita lihat ya, di dalam pelayanan Yeremia, kita boleh lihat ya, sebagai bisa ada semangat di dalam pelayanannya itu naik. Tapi kadang dia juga bisa turun. Ya. Kadang naik, kadang dia turun. Nah, jadi kita boleh belajar ya. Di dalam melayani Tuhan dan kehidupan kita juga mengalami hal yang Yeremia lakukan. Ya, kita bisa taat kepada firman Tuhan, tapi pada saat yang sama setelah kita taat, kita bisa kemungkinan benar tak? Kenapa begini dan seterusnya. Nah, tapi respon yang benar ketika semangat itu mulai turun, ketika semangat itu mulai kelihatannya itu mulai mencoba untuk merongrong kita, maka kita lihat Yeremia itu datang apa? Dia doa kepada Tuhan. Dia doa kepada Tuhan. Nah, ini satu hal yang sangat penting bagi kita sekalian. Doa itu bukan cuma sekedar doa. Banyak orang selalu memang mengatakan, ya sekedar doa. Tidak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Doa bukan sekedar doa. Doa itu adalah kekuatan Allah yang besar. Dan doa itu justru adalah kita menantikan Tuhan menyatakan kehendaknya. Maka kita lihat, berikutnya Allah menjawab Yeremia. Perhatikan ya, Allah menjawab Yeremia, ini cukup panjang, saya hanya memaparkan. Tapi saya akan terus saja. Ini pertama kali firman Tuhan datang kepada Yeremia. Tuhan mengatakan, ya benar, segala pujian yang kau berikan kepadaku itu semuanya itu hal yang memang seperti itu. Ini segala puji format soli deo gloria. Ya, memang Allah yang patut ditinggikan. Maka di sini Allah menyatakan semuanya. Dan kemudian bagaimana Allah menyatakan Tuhan menghukum di sini? Nah, kemudian penghukuman dinyatakan, lalu Tuhan mengatakan, waktu pemulihan itu Tuhan berikan, ini di sini yang saya kasih, ini pesan penting ya. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini tersebar banyak sekali di kitab Yeremia. Ya, ini penting sekali. Jangan kita lupa ya. Paling tidak waktu kita belajar kitab Yeremia, kita tahu ayat penting ini kita bisa ingat. Ya, ini ayat yang sangat penting sekali. Nah, kemudian pemulihan itu Tuhan kasih tahu kepada Yeremia juga. Tuhan juga mengikat perjanjian kekal ya, ini dan seterusnya. Nah, di sini setelah Tuhan menyatakan dirinya kepada Yeremia, waktu Yeremia memuji Tuhan, kemudian Tuhan menyatakan dirinya kepada Yeremia, Yeremia boleh makin mengenal Allah dan segala rencananya, dan keinginan dan kehendaknya. Lalu kemudian ada Tuhan memberikan jawaban kepada Yeremia. Sebab beginilah firman Tuhan. Seperti aku mendatangkan kepada mereka. Nah ini ya, orang akan membeli ladang lagi di negeri ini. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini. Jadi Yeremia disuruh beli ladang bukan untuk investasi. Nah, kadang-kadang kita kalau secara manusia kita seringkali pikir, wah mungkin ini investasi ya. Banyak orang Kristen kan, orang percaya kan gitu. Kadang-kadang kita bukan nggak boleh investasi ya. Kita juga sebagainya, yaitu boleh investasi yang benar di hadapan Tuhan, kita silakan investasi. Tapi bagian ini bukan investasi dalam arti, oh nanti menguntungkan dan sebagainya. Ya, Yeremia pertama kali nurut, setelah itu dia mikir, sebagai manusia kan pikir, wah ini beli ladang loh. Nanti kalau misalkan tanahnya ini sudah ditawan, pembuangan sepi, kan juga nggak ada yang ngurus dan sebagainya. Nah, ini secara manusia selalu berpikir bahwa apa yang akan Tuhan katakan itu akan terjadi. Oleh sebab itu, beli ladang itu. Sekarang Tuhan hukum, nanti kamu kembali. Itu kira-kira poinnya, perintah Allah yang dinyatakan kepada Yeremia untuk disampaikan ya, waktu dia ada di dalam tahanan itu.
Ya, dia memberitakan itu dan Tuhan menunjukkan itu supaya dinyatakan berkaitan dengan Yeremia 32. Nah, di dalam Yeremia yang ke-33 kita lihat di sini ini berkaitan juga Yeremia ada di dalam penjara. Nah, sekarang kita mulai lihat ya. Yeremia setelah dia memberitakan firman Tuhan, sebelum apa itu namanya bangsa Yehuda kemudian dibuang, mengalami pembuangan, dia itu sudah ditangkap dan kemudian dia masuk pelataran penjaga. Nah, pasal 33 kita lihat, di dalam kondisi yang demikian, di dalam tahanan itu, apa yang dilakukan oleh Yeremia? Ya, nah, Yeremia di sini itu dia di dalam, kita lihat bagian ini. Ini orang-orang itu tanya ya bahwa Tuhan akan menyerahkan kamu kepada orang Kasdim atau apa Babel. Ya, aku akan mendatangkan mereka ini pemulihan ya, juga sama beritanya. Jadi ini sama ya, aku akan membuang kau, kemudian aku akan memulihkan kau. Kira-kira gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi di dalam bagian ini sebelumnya ini yang biru 3 Tuhan memulihkan ini ya. Aku akan mendatangkan mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan seterusnya. 33 ayat 7. Aku akan mentahirkan mereka dari kesalahan dan aku akan mengampuni segala dosa mereka yang memberontak terhadap aku. Nah, ini baru saya tampilkan. Nah, jadi di sini pada saat janji pemulihan yang disampaikan. Jadi di dalam penahanan itu, di dalam penjara, dia masih teriak hal yang sama. Yang pertama itu adalah mereka akan perlu pikirkan bersama-sama, yaitu Tuhan memulihkan. Itu pada saat yang sama Tuhan mentahirkan. Nah, pada saat yang bersama berarti itu Tuhan mengampuni. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini namanya keselamatan. Keselamatan itu harus memenuhi 3 aspek penting ini. Ketika Allah kita adalah Allah yang kudus adanya, dan ketika kita mau menyelamatkan kita, bicara soal keselamatan ini, ya, ketika pemulihan itu pasti harus ada pentahiran. Ya. Nah, bicara pentahiran itu berarti ada Allah bicara soal kekudusan Allah. Ya. Pemulihan selalu bicara soal kekudusan Allah dan di sana harus ditahirkan. Nah, apa yang ditahirkan itu sudah Allah tetapkan dan Allah yang sudah siapkan. Karena kita bicara sebelumnya ada keselamatan kita di dalam Kristus ya. Kristus yang mentahirkan kita. Melalui apa? Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga kita tahir bukan karena kita, tetapi karena darah Kristus yang menguduskan kita dan menyucikan kita. Maka di sanalah ya harganya. Ketika Allah memulihkan itu, Allah membayar harganya. Seringkali kita selalu mengatakan bahwa ketika Tuhan memulihkan kan enak ya. Kita yang sengsara dan sebagainya. Tetapi kita lupa Allah memulihkan. Allah yang membayar harganya. Itu adalah umat miliknya Tuhan, kesayangan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan mereka menimbulkan sakit hati bagi Tuhan. Itu bagaimana Allah yang kudus ya, jadi Allah mereka itu mereka tinggalkan, mereka memberontak kepada Allah dan menggantikan Allah yang sejati dengan Allah yang palsu. Nah, itu penghukuman Allah, murka Allah itu dinyatakan di sana. Ya, kita lihat bersama-sama di sini. Bagaimana ketika pemulihan murka Allah itu pasti harus terjadi. Ya, baik, ini yang penting yang mau di-sharingkan. Nah, bagian lainnya ini berkaitan dengan pemulihan itu. Nah, saya kira bagian ini saya akan teruskan saja. Cuma bagian terakhir lagi ini yang tadi berkaitan dengan Tuhan akan menumbuhkan tunas keadilan ya. Bagi keadilan bagi Daud ini Tuhan akan menghadirkan keadilan dan kebenaran ya. Dari keturunan Daud tidak akan terputus, juga dari imam-imam orang Lewi
itu tidak akan terputus. Nah, ini berkaitan dengan pemulihan. Allah sediakan dan Allah akan menepati janjinya. Nah, ini hal yang mau saya sharingkan. Pertama kita lihat ya. Ini dikatakan di sini ada reruntuhan, ada pemulihan. Sekali lagi perhatikan ini modelnya ya. Ada reruntuhan, ada pemulihan. Lanjut. Ada lagi reruntuhan, ada pemulihan. Ya, 10, 11 reruntuhan pemulihan, 12, 13 reruntuhan pemulihan. Nah, kemudian 14 sampai yang ke-18 itu ini. Janji Allah, Tuhan akan menepati janji. Kenapa? Karena Allah telah berjanji, ini covenant-nya Tuhan, ya, perjanjiannya Allah. Dan kemudian Allah akan memberikan, tadi kita sudah baca ya, new covenant, perjanjian yang baru, ya, tunas keadilan bagi Daud, dan itu nanti akan digenapinya adalah new covenant di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, ya, Tuhan kita. Kristus akan menggenapi ya 3 jabatan itu ya, 3 office ya, 3 jabatan ya. Itu bagaimana Kristus nanti itu dia adalah sebagai imam, raja dan nabi ya. Jadi kita boleh lihat bersama-sama itu akan digenapi di dalam new covenant di dalam Kristus. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini 33 ya, 33 dan seterusnya. Ini kita akan lewati ya. Ini adalah perjanjian yang dinyatakan diulangi lagi bahwa Tuhan tidak akan mengingkari perjanjiannya. Ya. Oke. Dan satu hal yang kita perlu tahu di sini ya. 3323 ya. Ketika orang lain itu ya menghina umat Tuhan, ini ya Tuhan mengatakan gini, mereka menghina umatku. Maka Tuhan mengatakan ya bahwa Dia yang akan bertindak. Kalau Tuhan memilih sekali umatnya, maka Tuhan juga yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi kita tidak boleh kemudian mempunyai sikap, bagian ini kita belajar ya. Ketika ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami kesulitan dan penderitaan, bahkan karena dosa, sehingga mereka harus mengalami didikan Tuhan, maka kita mendoakan mereka. Supaya apa? Ya, supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan dan mereka makin mengasihi Tuhan. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini bagian yang terakhir 37 dan 38 ini sama. Ini kita akan melihat bersama-sama tentang sikap Yeremia. Yeremia ini ada di dalam penjara. Jadi dia 7 ini memang dikatakan di awal belum masuk penjara, tapi kemudian nanti dia ditangkap. Ya, dia ditangkap. Kenapa kok dia ditangkap? Ya karena dia memberitakan firman Tuhan yang sama. Sekali lagi firman Tuhan yang sama bahwa mereka akan ditangkap oleh orang, mereka akan dikalahkan oleh Kasdim, dibawa ke dalam pembunuhan. Ya, dan mereka mengatakan ya, Yeremia mengatakan kepada bangsa Israel ya, jangan kamu membohongi dirimu sendiri ya dengan mengatakan orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya. Nah, ini kita seringkali ada di dalam ini ya, suka penghiburan palsu. Orang Kristen zaman sekarang juga suka penghiburan palsu. Nah, kita jangan sampai suka penghiburan palsu. Kita harus suka firman Tuhan yang benar dan yang sejati. Ya. Berikutnya lagi kita lanjut ya. Ini kita akan lihat sikap Yeremia ya. Sama, ini di dalam penjara dia ditangkap ya, membawanya menghadap para pemuka, kemudian dipukul masuk ke dalam rumah tahanan, kemudian ditaruh di sini ya, di rumah panitia Yonatan menjadi penjara. Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah. Oke ya. Jadi dimasukkan penjara, masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yeremia pada saat dia mengalami situasi yang sulit ini? Kemudian waktu raja panggil dia untuk menanyakan firman Tuhan, jawab Yeremia sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini dia. Jawab Yeremia, dia tanya ya, Raja Sedekia, ada enggak firman dari Tuhan? Yeremia jawab, ada. Apa? Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah, Bapak Ibu sekalian. Dia ada di dalam situasi yang sulit. Nah, ini adalah semangat penting ya yang kita mesti belajar dari Yeremia. Kita akan lihat nanti sama. Yeremia tetap beritanya, tidak pernah dia merubah firman Tuhan dan dia tetap menjawab meskipun kemudian nanti dia tetap tidak bisa dibebaskan. Ya, jadi ini kita lihat satu semangat yang dikobarkan ya oleh Yeremia itu apa? Itu semangat bagaimana itu berani ya untuk bersaksi bagi Tuhan. Berani hidup
bagi firman Tuhan. Berani menjadi murid Kristus dalam segala resiko dan menjadi teladan ya untuk setiap kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya, nah, lanjutannya. Kemudian kita lihat lagi ya. Yeremia 38 ini bagian terakhir. Sama pada saat itu ya, waktu dia ditanyakan lagi Yeremia ya, orang-orang di sana itu yang sudah mereka yang menangkap dan kemudian menjarakan Yeremia itu sama. Siapa yang tinggal kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, karena penyakit sampah dan seterusnya. Beginilah firman Tuhan, kota ini pasti diserahkan ke dalam tentara Raja Babel yang merebutnya. Dan seterusnya. Sampai kemudian para pemuka itu bilang raja, orang ini dihukum mati aja. Kenapa? Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Perhatikan ya, Yeremia itu kasih berita, nanti kamu akan dibuang. Waktu dibuang, kamu ingat, nanti usahakan kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kasih tahu kamu akan dibuang ke sana. Kamu mesti ingat dan kamu mesti taat. Sampai di sana kamu usahakan kesejahteraan kota. Nah, tapi justru orang-orang ini pakai apa yang Yeremia sampaikan ini dibalik ya untuk menjadi tudingan kepada Yeremia. Wah, ini kalau kasih tahu semua kota ini asal dari prajurit ya, sehingga tidak mengusahakan kesejahteraan bangsa ini dan seterusnya. Mereka mengambil Yeremia, memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia. Ya, mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak air, hanya lumpur, lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya stop sampai di sini. Bahkan ketika dia masuk ke dalam penjara itu ya, pertama kali di penjara di cadangan air itu, lalu kemudian ditahan di pelataran di dalam istana, lalu sampai dimasukkan ke dalam perigi. Itu berita firman Tuhan ya, semangatnya untuk boleh tetap mengabarkan kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Nah, ini satu teladan yang sangat indah sekali yang kita bisa belajar dari Yeremia. Nah, semoga semangat ini boleh ada ya, dan Tuhan karuniakan kepada kita menjadi orang-orang percaya mengiring Tuhan. Ya, kita setia terhadap Tuhan, kita setia hidup di dalam firman Tuhan, dan kita mengiring Tuhan di dalam segala situasi. Ya, bagaimanapun tantangannya, kita tetap boleh menyatakan apa yang benar dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.